faedah-faedah ataupun rahasia-rahasia daripada Isra wal Mi'raj itu sendiri. Disebutkan di sini di dalam kitab daripada Al-Anwarul Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ada di sini 4 tempat persinggahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau sampai ke kota Palestina. Beliau ada bersinggah di 4 persinggahan di sini. Yang pertama, beliau singgah di kota Thaibah. Ila an qala rahimahullahu ta'ala fasaru hatta balagu ardan zata nakhlin faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna fafa'ala thumma rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita faqala la qala sallaita bi Thaibah wa ilaihil muhajarah wa ilaihal muhajarah. yakni mereka berjalan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menaiki burak dengan sebelah kanannya malaikat Jibril, sebelah kirinya malaikat Mikail. Ini rombongan yang tidak bisa dicegat oleh makhluk manapun. Kayak apa? Nabi Muhammad Sayyidil Kaunain, pemimpin alam semesta ini. Dunia dan akhirat beliau pemimpinnya. Pendampingnya sebelah kanan Jibril, sebelah kiri Mikail. Siapa sanggup menghadang nih? Perampok mana yang sanggup menghadang? Fir'aunnya kah, Namrudnya kah, iblisnya kah, Dajjalnya kah? Malaikat Jibril aja turun tangan, tek dikatiknya tegipayan bertahan. Nah, ini rombongan yang kado dicegat nih, yang kado dicegat nih, ini nih. Bila Nabi Muhammad tulak, Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Kalau bala tentaranya Nabi Sulaiman itu adalah jin, bala tentaranya Nabi Muhammad adalah malaikat. Nah, siapa sanggup menghadang nih? Berangkat nang bertiga ini, makanya jin ifrit aja pajah, culuknya pajah, uburnya pajah. Ada pendamping dia berdua. Jadi di sini yang kita ambil faedah, berangkat Nabi ya, kemudian sampai di suatu ardan zata nakhlin, di suatu tempat bumi yang penuh dengan pohon kurmanya. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, turun, salat di sini. Disuruh oleh malaikat Jibril sembahyang. Ini Nabi tidak banyak tanya, turun Nabi langsung sembahyang 2 rakaat. Setelah itu, setelah naik ke burak, naik lagi ke burak. Kemudian begitu naik ke burak, jana malaikat Jibril, tahukah engkau di mana engkau sembahyang? Lalu jar Rasulullah, aku tidak tahu. Lalu jar malaikat Jibril, engkau sembahyang di Thaibah dan kesinilah nanti engkau akan dihijrahkan. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, 3 tahun sebelum hijrah, Nabi sudah menjajak kota Madinah dengan roh dan jasad beliau di Isra wal Mi'raj ini. Dijalankan beliau, melihat sudah, diberitahu, ini engkau ke sini akan hijrah. Jadi di dalam peristiwa ini diambil faedah bahwa untuk mengambil berkah suatu tempat itu dengan cara disembahyangi, disalati. Di waktu majelis kita membawa Al-Habib Husain bin Abdurrahman Al-Habsyi dulu, bawa ke majelis Al-Habib Abdul Salam bin Ali Al-Kab, belum dibangun lagi, masih tanah lapang. Diberitahukan kepada Sidin, guru kita Habib Husain bin Abdurrahman Al-Habsyi, ini Habib yang dibangun majelis di sini. Ya Sidin, mana sajadah hampar, mana kiblat? Sembahyang 2 rakaat Sidin. Mbahnya sekarang sudah jadi majelis besar di kandangan sudah. Nah, jadi kalau ada tanah-tanah kita hendak bangun majelis, hendak bangun musalla, hendak bangun rumah, sembahyangi dulu tanahnya itu. Jadi Nabi kita singgah jadi ardin zata nakhlin, nang banyak pohon kurmanya. Kalau kita hendak berberkah juga, misalnya kebun Lombok misalnya,
Hibah kabun berapa hektar misalnya, bila hendak panen dulu sembahyangi 2 rakaat dulu. Wah, bisa pas panennya kena harga larang-larangannya. Nah, pas larangannya panen kena. Banyak berkahnya sembahyangi. Pehumaan juga sudah hendak mengatam, sembahyangi juga. Yang penting kada najis kan kita nih, kada apa-apa baju, yang penting menutup aurat, kada najis, kada apa-apa sembahyang, kada bersajadahan kan, kada apa-apa orang sambil bertanjang, orang sambil hendak mengatam itu sembahyang, nah, sembayangi. Ini nang tubalil quraba nih, beruntung bagi orang yang dianggap aneh. Maksudnya dianggap aneh sembahyang di pehumaan kada terdengar kita sampai wah ini. Nah ini sembahyang pehumaan, menduha di padang getah misalnya kada terdengar lagi kan. Gawi nang aneh-aneh nang urusan agama aja, nang jangan digawi orang gawi, jangan aneh-aneh urusan dunia jangan. Jadi sholaita bi thaibah, disuruh disembahyangi. Jadi ini dalil dan bukti bahwa cara untuk mengambil berkah suatu tempat itu dengan cara disembahyangi. Kalau kita kan sudah jadi, biasanya sudah jadi pondasi rumahnya atau sudah jadi rumahnya hanya disembahyangi. Jarang-jarang orang yang belum jadi lagi. Nabi belum datang ke Madinah lagi, belum pindah, belum hijrah, Nabi sembahyangi sudah. Nah, ini pertama. Persinggahan pertama. Kemudian yang kedua, beliau singgah di kota Madyan. Kota Madyan itu fantalaqal burak yahwi bihi yada'u hafirahu haitsu adraka tarafu. Berangkatlah burak, dia itu dengan berjalan dia meletakkan kaki di mana akhir mata memandang. Begitu cepatnya burak itu sejauh mata memandang. Kalau matanya itu memandang 10 kilo, pas di 10 kilo itu meletakkan langkahnya. Kemudian faqala lahu Jibril, jadi malaikat Jibril turun salat di sini. Nabi kita pun turun, kemudian menaiki, setelah salat menaiki burak lagi. Berkata malaikat Jibril, tahukah engkau di mana salat? Maka Nabi menjawab tidak tahu. Lalu jar malaikat Jibril, engkau sembahyang di Madyan inda syajarati Musa, di sisi pohon Nabi Musa dahulu pernah berteduh ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, ketika dikejar oleh orang-orang Mesir, karena Nabi Musa ini pernah menampar orang Qibti tanpa sengaja. Nabi Musa ini terkenal kuat. Pada sini tampar biasa aja, tampar lembut aja, sekalinya mati orang yang ditampar tadi. Dari saking kuatnya Nabi Musa. Makanya kan ada riwayat Nabi Musa ini menampar malaikat Israel kan, sampai pacul mata malaikat Israelnya. Belapor lawan Tuhan. Itu belum sampai waktunya itu ya dicabut nyawanya, ada pemberian lagi kaina bahasa bila sampai datangnya. Jadi sejak itu aja malaikat Israel kan pernah bertampak lagi. Kalau dahulu aja malaikat Israel itu bila mencabut nyawa tuh bertampak. Nah, benampak bang, menjelma jadi manusia, mengatuk rumah. Kenapa? Nan cabut nyawa ikam, bah, ya kan. Cuma di antara nama-nama malaikat ini, amun ini yang paling banyak nama Ridwan bang, paling banyak lah. Malik ya juga ada aja Malik juga ngaran kan, penjaga neraka. Ridwan penjaga surga. Amun Jibril pernah bang dulu di Pemangkih dulu ada Jibril ngaran. Jibril. Cuma amun Israel kira-kira suaka mendengar. Kalau pindah jam 12 malam dari hilang ke rumah kita, tok 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 aja. Siapa di luar? Israel. Ya, nah, bisa kan membukai lawang ini. Bisa kan membukai lawang. Cuma ada aja anu kawan begisah ya di Mantaas ada Israel ngaran aja. Sudah tua bang orangnya. Cuma di Kiau kai Izra aja. Kai Izra. Jadi disuruh turun, engkau sembahyang di Syajarati Musa, tempat Nabi Musa berteduh. Nabi Musa kada ada tempat untuk beristirahat ya. Nabi Musa itu sejarahnya di sana beliau membantu anak Nabi Syuaib 2 orang yang membuka akan sumur. Jadi orang membuka akan tutup sumur, orang bersepuluh hanyar kawa membuka menggeser bersepuluh hanyar kawa. Nabi Musa lawan tangan aja, sebelah tangan aja sini buka. Dari saking kuatnya beliau Nabi Musa itu.
cucuk aja menampar orang mati. Ini tutup sumur nih orang 10 ini menggisir aja kada kau angkat. Nabi Musa sebelah tangan aja. Jadi wajar aja sih menampar orang mati, malaikat Israel aja pacul mata. Desang kuat banget kekuatan Nabi Musa luar biasa. Jadi di situ tempat berteduh termenung Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Nabi Musa berdoa. Akhirnya kada begitu lama ya Nabi Musa membantu tadi. Akhirnya dipanggil oleh Nabi Syuaib, lalu Nabi Musa kawin dengan putrinya Nabi Syuaib. Itu di Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Artinya diutus ke kota Madian itu Nabi Syuaib. Jadi Nabi Muhammad di sini bahasa halusnya Nabi kita ini diperintahkan oleh malaikat Jibril, diminta oleh malaikat Jibril untuk mengambil berkah tempat bekas berteduhnya Nabi Musa. Tidak ada lagi waktu itu bahasa kita tempat munajatnya Nabi Musa, karena waktu itu Nabi Musa hanya berserah diri kepada Allah lagi, tidak ada kenalan di kota Madian. Bayangkan beliau dikejar-kejar oleh orang Kipti di Mesir, tidak ada kenalan untuk berteduh, ya berteduh di bawah pohon, tempat di mana Nabi Musa hanya berserah diri kepada Allah. Jadi kita disuruh demikian untuk mengambil berkah di tempat-tempat di mana para kekasih-kekasih Allah, di tempat-tempat di mana para nabi-nabi Allah mereka beribadah, tempat-tempat khalwat bahasa kitanya. Disebutkan di dalam kitab-kitab salaf daripada Bani Alawi itu bahwa roh-rohnya para aulia itu lebih senang mendatangi tempat-tempat khalwat, tempat-tempat ibadah mereka daripada kubur mereka, tempat-tempat khalwat mereka. Makanya kalau kita ziarah para aulia, kalau kita mendengar wali itu masih ada, misalnya betinggal rumah, masih ada betinggal tempat khalwat, itu yang lebih utama didatangi selain kita ziarah ke kubur beliau. Karena roh mereka istanas, roh mereka itu berjinak-jinak, artinya karena tempat yang paling mereka sukai, tempat yang mereka pakai untuk beribadah. Kalau di kubur mereka akan datang ketika kita ucapkan salam aja, Assalamualaikum ya wali fulan, datang untuk menjawab. Karena kada berapa lama kembali lagi ke tempat ibadah mereka. Jadi kalau kita mengambil berkah ya untuk lebih banyak berkahnya ya tempat khalwat mereka. Mana dalilnya? Mana buktinya? Ini Nabi Muhammad singgah di tempat Nabi Musa berteduh. Bukan Nabi Muhammad menziarahi kubur Nabi Musa, kada. Tapi singgah di tempat Nabi Musa berteduh. Jadi seolah-olah juga kejadian Nabi Muhammad ini mirip-mirip dengan Nabi Musa juga. Diusir, dikejar-kejar. Rasulullah hijrah ke Madinah kan diusir dari Mekah. Begitu naik ke Jabal Thur dengan Sayyidina Abu Bakar berdua bersembunyi di sana, Nabi Muhammad melihat kota Mekah dengan meneteskan air mata, wallahi ya Mekah, innaki la ahabbul biladi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Ujar Nabi Muhammad, demi Allah, duhai Mekah, engkau adalah kota yang sangat kucintai. Kalau bukan kaummu mengusirku, aku tidak akan keluar daripada kota, daripada engkau wahai Mekah. Diusir Nabi kita. Nabi Musa diusir juga, dikejar-kejar oleh kaum Kipti. Akhirnya bersembunyi, berteduh di bawah pohon. Akhirnya Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ini semacam gambaran, semacam ibarat orang zaman sekarang modern ini semacam lorong waktu bahasanya. Lorong waktu itu dipercepat nih kayak ini gambaran-gambaran akan terjadi nih, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, seperti itu. Ini persinggahan kedua. Persinggahan ketiga, Nabi kita singgah lagi di mana? Di Gunung Tursina. Di Gunung Tursina. Nah, di situ Nabi kita singgah juga, disuruh untuk sembahyang, diminta sembahyang juga, turun sembahyang, lalu naik burak lagi. Tahukah engkau di mana sembahyang? Ajar malaikat Jibril.
Kemudian ujar Rasulullah, tidak tahu. Lalu ujar malaikat Jibril, sallaita bitursina haitsu kallamallahu Musa, engkau sembahyang di gunung Tursina, di mana dulu Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa di sini, di gunung Tursina. Disuruh sembahyang juga. Berarti mengambil berkah yang paling tepat itu adalah sembahyang. Ngambil berkah yang paling tepat itu sembahyang. Nah, misalnya kita ada peninggalan siapa, misalnya ada peninggalan sajadah milik Habib Fulan misalnya, kita sembahyangi di sajadahnya. Jangan dikiting aja sajadahnya banyak berfoto, jangan. Pakai sajadahnya, sembahyangi, ambil berkah yang paling benar itu. Nah, mbahnya hanya berfoto yang bersembahyang, ayo. Jangan berfoto dahulu. Berkah yang utama dahulu, sembahyangi. Ada rumah misalnya, rumah Datuk Lempayan misalnya, ziarah ke sana, umpat sembahyang sana. Karena ini cara mengambil berkah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Sembahyang. Jadi sembahyang di Gunung Tursina, sembahyang di Madinah, yang kedua sembahyang di Madian, tempat berteduhnya Nabi Musa. Yang ketiga sembahyang lagi di Gunung Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa. Dengan berkat mengambil berkah yang seperti itu, akhirnya Rasulullah diberi lebih lagi daripada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa alaihi salam, beliau diberikan oleh Allah Ta'ala dengan taklim, dengan kalam, bisa berbicara dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad lebih dari itu, berbicara dan bertemu, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih lagi diberi. Jadi ketutuhukan, bahasa kita ketutuhukan mengambil berkah. Ambil berkah lawan misalnya ambil berkah guru naik lagi, ambil berkah pada wali, ambil berkah pada Habib, temimpi kakeknya Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutannya, rentetannya seperti itu. Kerancakan memimpin Nabi, akhirnya yaqzah, secara jaga dengan Nabi. Jadi Nabi mengambil berkah. Persinggahan yang keempat, yang terakhir sini, hatta summa balagha ardan, kemudian beliau sampai di suatu bumi, fabadat lahu qusuru Syam, faqala lahu Jibril inzil fasalli, fa'ala summa rakiba fantalaqal buraq, sampai ke kota Syam, disuruh singgah lagi. Lalu Nabi sembahyang. Kemudian faqala ayatadri aina sallaita, tahukah engkau di mana engkau salat? Kemudian Nabi Muhammad menjawab tidak. Lalu ujar malaikat Jibril, sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibn Maryam, engkau itu sembahyang di Baitul Lahmin, di sanalah tempat dilahirkannya Nabi Isa. Siti Maryam melahirkan sendirian di tengah hutan. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Ketika lapar Siti Maryam pas melahirkan Nabi Isa, lapar, maka di bawah pohon kurma melahirkannya di Baitul Lahmin. Lalu goyang pohon kurma itu, bergoyang, gugur kurmanya, dimakan oleh Siti Maryam. Tidak ada bidannya. Siti Maryam melahirkan sendirian, melahirkan Nabi Allah Isa. Jadi Nabi Muhammad saja beliau mengambil berkah dengan tempat lahirnya Nabi Isa. Sekarang pertanyaannya, mana mulianya tempat lahirnya Nabi Isa dengan tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang-orang yang melarang, orang-orang yang membid'ahkan mengambil berkah tempat lahir itu kada bisa memahami ini peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena bisa memahami dengan pemahaman yang benar. Ini jelas-jelas Nabi Muhammad diminta oleh malaikat Jibril turun sembahyang di situ. Kenapa jadi aku sembahyang di sana? Itu tempat lahirnya Nabi Isa, wahai Muhammad. Disuruh sembahyang Nabi Muhammad di tempat lahirnya Nabi Isa. Lalu apakah kita salah kalau kita sembahyang dan mengambil berkah di tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini lebih mulia lagi. Tempat lahirnya Nabi Muhammad yang ada di kota Mekah, di perpustakaan, di Marwah itu, di Safa, di Marwah. Tapi ditutupnya sudah lah. Yang paling banyak orang Indonesia mengambil berkah.
orang-orang kita. Cuma dipikir-pikir andai kata bubuhan kita juga nang mengikuti Makkah Madinah itu bisa habis juga saku batu-baturnya saku nang kandang-kandang makam Rasulullah itu bisa ada nama angkut ambil berkahan. Mungkin itu hikmahnya, lain bukan kita nang mengikuti anu kita nih ambil berkahan nang kelambu Ka'bah itu aja mau ada nang menatak mau gunting ke situ. Nah apa aja ambil berkah aja, kebebangatan ambil berkahnya. Jadi itu langkah 4, salaita bi baiti lahmin. Nah jadi mau ambil berkah. Kalau di Hadramaut diabadikan tempat-tempat lahir, ini tempat lahirnya Imam Haddad, tempat lahirnya Habib Ali Habsyi, ini tempat lahirnya siapa hendak ambil berkah, ini rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ini ambil berkah sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Nah, jadi sembahyang, sembahyang. Kalau kita ziarah hendak sembahyangan kita, hendak Datuk Kelampayan, rumah Kelampayan misalnya, baju kan, sembahyangan, kain aja putonya. Sembahyang 2 rakaat ngambil berkah kan, ini rumah sini nambahyangi ini cara mengambilnya, ambil berkah dengan sembahyang. Nah itu pembicaraan peristiwa yang pertama daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga surah Isra. Jadi 4 persinggahan tadi, semuanya keempatnya disembahyangi. Hanya yang terakhir sampai persinggahan terakhir sebelum naik ke langit, yaitu singgah di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, di Baitul Maqdis itu, di Masjidil Aqsa itu kan Ardul Anbiya, buminya para nabi. Jadi nabi-nabi itu mulai zaman Nabi Adam itu Palestina itu menjadi pusatnya. Sampai akhir zaman kayaknya juga Palestina itu lagi yang menjadi pusat Islam. Di akhir zaman Palestina lagi. Makanya di dalam di dalam Maulid Nabi itu kan ada kalimat wasultanuhu bisyam, ya. Dan kerajaannya Nabi Muhammad itu di kota Syam. Karena nanti di akhir zaman nanti Imam Mahdi yang lahir di Madinah, Imam Mahdi, begitu Imam Mahdi lahir di Madinah, nanti sebelum beliau dibaiat, nanti di kubur Nabi itu ada sebuah peti ya, yang tidak bisa dibuka dan kuncinya hilang. Itu nanti yang bisa membuka aja hanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah di akhir zaman nanti yang ditunggu-tunggu. Beliau buka, isi peti itu adalah jubah dengan pedang. Itu terjadi nanti perang dunia yang ketiga, nah terakhir kena jubah dengan pedang. Bila sudah beliau mengambil jubah dan pedang, menaiki kuda, pergi ke Mekah, nanti dibaiat di Hajar Aswad di Baitullah, itu dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian beliau berangkat ke negeri Syam. Nah kerajaannya di Syam nanti Imam Mahdi. Itu sudah perang dunia ketiga, sudah ada elektronik lagi, kembali lagi ke zaman awal pulang. Karena terjadi pergesekan meteor membuat benda-benda ini kada berfungsi lagi, macam HP, macam motor kada berfungsi lagi. Nang kasihan itu nang hajar nukar alpat beneran itu. Hari ini nukar alpat, isok kada berfungsi lagi. Ya apakah? Ya kalau atau HP yang larang kah? Makanya kembali, makanya hadis Nabi itu solihun likulli zaman wa makan. Ajarilah anakmu memanah, alimu auladakum as-sibahata warramya. Ajari anak kalian memanah dan berenang. Kenapa dijari memanah? Maka zaman sekarang zaman senjata, zaman pistol. Kayaknya perang dunia terakhir kayaknya kada terpakai lagi senjata pistol, kena panah pulang. Lastik terpakai pulang, kena ketapel pulang. Itu kerajaannya di Syam kena. Makanya Nabi begitu sampai ke negeri Syam ini, beliau itu diminta, jadi fa'azzana Jibril, malaikat Jibril azan.
malaikat Jibril nang azan kayak Pak seduniaan kedengaran. Malaikat Jibril nang azan. Dunia halus banget di hadapan malaikat Jibril. Dan di antara keistimewaan azan itu di dalam penelitian, azan itu jadi kada pernah sunyi dalam waktu 24 jam. Jadi bersambung terus azan. Sedunia menit dan 3 menit. Jadi azan tuh kada mau habis 24 jam. 24 jam kada mau habis azan. Seluruh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menurunkan anak 2 yang menjadi nabi ini, Nabi Ishak, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Kalau disebut Nabi 4 rintitan, ya Nabi Allah Yusuf bin Nabi Allah Ishak bin Nabi Allah Ibrahim. 4 tingkatan Nabi bertaan, yang 25. Jadi Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi, 4. Tapi kalau Nabi Ismail, jadi seluruh keturunan, seluruh Nabi yang 25 setelah Nabi Allah Ishak itu bertaan keturunan Nabi Ishak bertaan. Kembalinya ke Nabi Ishak semuanya. Tapi Nabi Ismail kada ada keturunan beliau yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terakhir, Nabi Ismail turunannya Nabi Muhammad itu yang jadi nabi ya. Jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, semua keturunan Bani Israel beratan loh. Dan nabi-nabi Bani Israel itu diutus kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada kaum yang lain. Nah, di situ Nabi singgah juga. Di situ Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan makam Rasulullah, kedudukan Nabi kita. Jadi di sanalah ketika malaikat Jibril azan, kemudian fa'aqama, malaikat Jibril pun qamat juga. Maka di situ terjadi perkumpulan yang sangat luar biasa. Kalau kita perkumpulan di dunia aja sudah, kita kumpul habaibnya, terkumpul ulamanya, terkumpul tokoh-tokohnya, sudah kayak Pak luar biasa. Nah ini tokoh di atas segala tokoh lagi, bubuhan nabi-nabi yang berkumpul, para rasul yang berkumpul. Ada Nabi Allah Adam, Sofiyullah, ada Nabi Nuh, Najiyullah, ada Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, ada Nabi Allah Musa, Kalimullah, ada Nabi Daud, Khalifatullah, ada Nabi Isa, Ruhullah. Orang bergelar bertaan nih, nah terkumpulan ini. Jadi begitu qamat malaikat Jibril, fatadafa'a kullun minhum, masing-masing mempersilahkan kepada yang lain, silahkan jadi imam ya masuk. Nabi Adam pian Abul Bashar, pian abah kami pian yang jadi imam. Loh, tidak ya Nabi Adam kada. Nabi Ibrahim pian Khalilullah pian taqaddam jadi imam, sembahyang sunnah 2 rakaat sembahyang pian jadi imam. Bertahan menolak. Kemudian malaikat Jibril menarik tangan Nabi dan mendorong Nabi untuk maju. Waqaddamat ka jami'ul anbiya'i biha. Seluruh nabi-nabi mempersilahkan Nabi Muhammad. Ini orangnya yang pantas menjadi imam. Nah, ini yang pantas jadi imam. Jadi kalau sudah terkumpulan nang tokoh-tokohnya itu saling bertunjulan. Nah, macam kita melihat gambar abah guru sekumpul ada kan nang mikrofon nang bertunjulan, kita jadu aja nah tak boleh bulik mikrofon, akhirnya tak bulik ke tempat nang ma unjuk berdahulu tadi. Nah bertunjulan, bila tak kumpul nang bisanya bertunjulan juga, dan bila tak kumpul nang kada bisanya sama juga bertunjulan juga. Kamu nang kada bisanya coba kan tak kumpul, atau nang dia bisa situ aja situ tatuha aja. Jangan di situ talawas mengaji aja. Di situ tak anum tak pasih bacaan aja. Akhirnya dibuncu aja PRT, kita masing-masing aja sembahyangan nah. Ya lagi. Itu tuh kadang bisanya bertahan. Jadi sama pada betul tunjulan. Ada nang bisanya atau kumpulan betul tunjulan. Saling tawadu, saling menyerahkan. Nang kada bisa, terus kada bisa juga. Tunjul. Itu 5 peristiwa, 5 persinggahan, dan di situ Nabi juga sembahyang juga.
Jadi berapa kali sembahyang Nabi kita sebelum menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka itu sangat pantas bahwa salat ini diwajibkan pada bulan Rajab ini.